Oke, sobat mistis, balik lagi sama gua bersama Bang Rian. Kita di segmen seram seputar ranah mistis. Video sebelumnya kita udah bahas tentang perjalanan spiritual dari Bang Rian ya. Iya. Kalau sekarang kita bahas tentang spiritualis budaya dan spiritualis keagamaan nih, gimana Bang Rian? Oke? Jadi sebelum bahas, kita samain dulu nih persepsinya nih. Apakah spiritualis keagamaan itu bisa dibilang ilmu putih dan spiritualis kebudayaan itu lebih ke ilmu hitam gitu. Kalau menurut Ambu sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, antara putih atau hitam, agama atau kebudayaan sebenarnya sama aja. Itu hanya pengelompokan dari orang-orang awam. Ilmu itu tidak ada pembeda sebenarnya hitam putih, tergantung niat dari orang ya, mau menggunakannya dengan caranya itu sama gitu, tergantung dari orangnya sih intinya. Iya, jadi kan ini kan masalah sebenarnya ini penilaian Ya, masyarakat ya kan, udah dari yang beredar. ya udah dari turun temurun sih kalau menurut gue pribadi nih. Kalau ilmu keagamaan spiritualis keagamaan itu lebih ke ilmu putih karena penggunaannya mungkin yang baik-baik gitu. Atau si spiritualis budaya itu lebih ke hitam karena mungkin lebih ke nyantet-nyantet atau apa gitu ya. Jadi balik lagi tergantung penggunaannya. Ilmu spiritualis keagamaan, ilmu putih pun bisa menggunakan ya untuk niat yang tidak baik juga bisa gitu. Karena memang ya tergantung niat si spiritualisnya itu maunya untuk apa gitu. Jadi tergantung pembelajarannya dan pemanfaatannya. Pemanfaatan dari itu. Terus apa yang membuat spiritualis budaya masih menjadi hasrat besar bagi orang-orang Nusantara itu mau belajar sih? Karena ajaran leluhur kali ya, leluhur yang ada. Ya kalau orang Indonesia itu kan karena masih banyak yang mempercayai keturunan gitu. Contoh ya kalau di budaya Sunda itu kan lebih terkenal kan Prabu Siliwangi masih turunan Prabu gitu kesekian. Lebih karena hasrat yang sudah mendarah daging sih, karena kan basic awalnya kita orang yang berbudaya karena banyak ragam sukunya gitu. Jadi kan di spiritualis budaya itu kan yang masyarakat tahu nih ya, itu kan lebih belajar santet, guna-guna gitu kan. Terus ada apa lagi sih Bu macamnya? Santet, guna-guna, gendam, puter giling, notis, terus pelet. Ya banyak sih keilmuan kekuatan, kejayaan, kejagungan, itu banyak kalau di budaya. Jadi Ya, sebenarnya inti dari permasalahan ini kita mau meluruskan ya Bu ya. iya. Antara spiritualis keagamaan dan spiritualis budaya Budaya itu tergantung penggunaannya juga ya. Iya. Ya, jadi apa kayak yang dia mempelajari putih yang tadi kita bahas. Kalau dia mau mempergunakannya untuk yang salah juga bisa sama-sama bisa digunakan. Yang hitam pun untuk menolong orang untuk kebaikan juga bisa. Misalkan orangnya itu terkena santet mau kita sembuhkan bisa gitu bisa ya. juga, semua bisa. Nah tapi itu kayaknya menarik kita bahas nih di episode berikutnya. Jadi kayak santet, guna-guna, pelet, sukma, puter giling, ya banyak macamnya sih keilmuan, kedikjayaan. Pusaka juga bisa kita bahas nih ya. Bisa. Pusaka kan juga banyak nih yang di Nusantara gitu, pusaka yang peninggalan dari leluhur zaman dulu gitu ya. Mungkin di episode berikutnya kita bahas yang tadi mungkin ya, salah satunya ya. Jadi untuk sobat mistis jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share channel YouTube kita nih. Jadi biar orang-orang juga tahu nih kita bahas. Udah pasti bermanfaat ya Bu ya. Pasti.